Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ferry Budi Susatyo, ya, sebagai tim pelaksana P2M rumpun mesin dalam tema kegiatan itu adalah pelapisan. Ya. Jadi tema kemudian assalamualaikum juga terhadap para siswa ya yang saat ini menjadi peserta dalam pelatihan ini. Ya. Nah, tema pelatihan kita ini adalah electroplating. Ya. Saya akan share screen dulu ya. Sudah bisa saya share screen? Masih disable? Bentar, Bapak. Iya. Dipersilakan, Pak. Oke. Ya, baiklah. Saudara-saudara, hari ini kita akan mengadakan pelatihan yaitu dengan tema electroplating logam nikel pada komponen otomotif sebagai material pelindung. Bicara tentang electroplating nikel pada industri otomotif itu sebenarnya sudah tidak asing lagi. Karena banyak komponen-komponen otomotif itu dilakukan pelapisan dengan logam nikel, baik yang berfungsi sebagai protektif, ya, sebagai logam protektif, dan juga dapat berfungsi sebagai pelapisan dekoratif. Nah, di sini kita akan membicarakan yaitu tentang electroplating logam nikel pada komponen otomotif sebagai material pelindung, ya. Jadi sebagai perlindungan terhadap, ya, terutama sekali itu adalah terhadap korosi, ya, karena kebanyakan logam logam pembentuk daripada otomotif itu adalah baja, ya, seperti misalnya pada pelet, ya, kemudian juga pada blok mesin, ya, dan banyak aksesoris lainnya yang dilakukan pelapisan dengan nikel, ya. Nah, pelapisan nikel, ya, biasanya kalau disebut pelapisan nikel saja, ya, nah, itu dia disebut sebagai ada yang mengatakan itu adalah sebagai varnikel, ya. Nah, kemudian kalau pelapisan nikel diikuti dengan krom, ya, maka pelapisan tersebut adalah pelapisan nikel krom, ya, yang secara umum lebih sering itu disebut sebagai ferkrom. Ya. Nah, ya, keduanya itu mempunyai kelebihan masing-masing. Ya. Jadi kalau untuk ferkrom ada penyempurnaan dari pelapisan nikel sehingga akan menghasilkan bentuk permukaan yang lebih halus dan mengkilat, ya, sehingga cenderung dimanfaatkan sebagai pelapisan pelindung protektif pun, ya, juga sebagai pelapisan dekoratif. Nah, dalam hal ini kita akan membicarakan yaitu adalah bagaimana proses electroplating nikel tersebut dapat berlangsung. Ya. Nah, saya lanjutkan. Oke. Nah, bicara tentang electroplating, ya, secara teori dapat kita bahas, ya, seperti begini, bahwa electroplating itu adalah lapis listrik, suatu proses pengendapan atau pelapisan logam pelindung yang dikehendaki di permukaan substrat atau benda kerja secara elektrolisis. Ya. Jadi
Dengan metode electroplating ini, ya, maka kita akan mengendapkan, ya, logam yang dikehendaki pada substrat, ya. Substrat di sini adalah benda kerja. Ya. Nah, logam yang dikehendaki di sini, ya, banyak logam yang sering digunakan untuk bahan pelapis, ya, seperti misalnya untuk pelapisan dekoratif. Kita bicara tentang misalnya pelapisan dekoratif, ya, misalnya ada logam emas, kemudian juga perak, ya, kemudian juga platina, ya, itu dapat juga dilakukan dengan teknik pelapisan, ya, dengan electroplating, ya, dan juga logam nikel, ya. Nah, pelapisan electroplating atau disebut dengan pelapisan ini, ya, ini termasuk ke dalam proses perlakuan, ya, perlakuan terhadap benda, ya, itu pada sisi luarnya, itu sisi permukaannya, dan biasanya fungsinya adalah sebagai finishing, ya. Fungsinya itu adalah sebagai finishing, ya, finishing daripada suatu benda, ya. Nah, di sini terlihat ini adalah rangkaian dari sebuah sel electroplating, ya. Jadi rangkaian sel electroplating itu terdiri daripada bak, ya. Kemudian ada elektroda, ya, yang dibedakan atas anoda. Anoda ini dihubungkan dengan kutub positif, ya. Kemudian katoda, katoda ini dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus searah, ya. Kemudian larutan elektrolit, ya, larutan elektrolit. Nah, ini adalah rangkaian umum dari sebuah sel electroplating. Ya. Nah, larutan elektrolit ini, ya, ini adalah berfungsi sebagai media, ya, media pengantar, yaitu perpindahan daripada ion logam yang dikehendaki tersebut untuk berpindah dia ke anoda, ke katoda, yang untuk dia berpindah ke katoda. Jadi di dalam proses electroplating tersebut itu terjadi proses elektrolisis, ya, di mana terjadi pemisahan antara ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Nah, logam anoda, ya, ini adalah logam yang akan berfungsi sebagai logam pelapis. Ya. Dalam hal ini kalau kita akan melakukan pelapisan nikel, maka yang berfungsi sebagai anoda ini adalah logam nikel. Ya. Yang berfungsi sebagai anoda ini adalah logam nikel. Dan ini logam nikel ini sifatnya adalah solid atau padat. Nah, kemudian, ya, larutan elektrolit ini adalah sebagai media pengantar, ya, yang mana larutan elektrolit ini bersumber daripada garam, ya. Dalam hal ini adalah garam nikel, ya. Nah, garam nikel itu, ya, bisa berupa nikel sulfat atau bisa berupa nikel klorida. Nah, garam nikel ini nanti kita dilarutkan, ya, dilarutkan di dalam pelarut, ya. Dalam hal ini pelarutnya itu adalah air, ya. Pelarutnya itu adalah air, ya. Maka kalau pada saat dihubungkan dengan sumber arus searah, ya, maka di dalam larutan ini akan terjadi pergerakan ion positif, ya, karena nikel tersebut akan terpisah, ya, kalau misalnya kita menggunakan nikel sulfat, ya, jadi yang senyawanya itu adalah NiSO4, ya. Nah, secara elektrolisis dia itu akan terpisah antara itu ion Ni yang bermuatan positif, ya, kemudian SO4 yang bermuatan negatif, ya, yang bermuatan negatif. Nah, sesuai dengan muatan daripada ion tersebut, dia akan masuk ke dalam larutan, ya, berada di dalam larutan, ya. Kemudian ion positif itu dia akan mencari pasangannya, itu kutub, ya. Dia akan mencari kutub negatif, ya. Sehingga di kutub negatif itu dia akan mengendap, ya. Di situ yang disebut dengan deposisi, mengendap, maka terjadilah dia penempelan, ya. Dia akan menempel di sana, ya.
Jadi proses perpindahannya itu adalah itu melalui perpindahan ion, ya. Jadi ion positif yang ada di dalam larutan, ya, itu akan mengendap di katoda. Nah, itulah ya, maka disebut di situ terjadi proses pengendapan, ya, logam yang dikehendaki tersebut di dalam larutan di benda kerja. Ya. Nah, jadi ini rangkaiannya ya di dalam proses pelapisan, ya, kita hanya menggunakan ini adalah bentuk daripada rangkaian electroplating yang digunakan, ya. Jadi electroplating itu kata kuncinya itu hanya ada larutan elektrolit, ya, kemudian bak sebagai penampung tempat, kemudian ada arus searah dan ada elektroda, ya, yaitu katoda dan anoda, ya. Ini di dalam. Nah, sekarang untuk larutan elektrolit, ya, dan katoda itu sesuai dengan logam yang akan digunakan sebagai logam pelapis. Ya. Nanti bisa juga digunakan misalnya pelapisan dengan tembaga atau pelapisan dengan seng, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini tergantung kepada anoda yang digunakan serta larutan elektrolitnya. Ya, berikutnya kita lanjutkan. Ya. Secara teori bahwa pada proses electroplating itu, ya, itu didasarkan kepada hukum Faraday. Ya. Nah, hukum Faraday ini menjelaskan yaitu tentang hubungan, ya, antara arus, ya, dan lapisan pada anoda, ya, pada katoda, ya, lapisan yang terjadi pada katoda. Ya, jadi Faraday menjelaskan bahwa jumlah bahan yang terdeposisi pada saat berlangsungnya proses elektrolisis berbanding lurus dengan kuat arus ampere dan waktu pengaliran arus detik dalam satu larutan elektrolit. Ya. Kemudian jumlah arus yang sama akan membebaskan ekuivalen yang sama dari berbagai unsur, ya, yang dinyatakan dalam persamaan V sama dengan C kali I kali T. Ya, jadi V ini adalah volume, ya, volume logam yang mengendap di katoda. Ya. C ini adalah konstanta daripada logam pelapis, ya, logam pelapisnya. Ya. Kemudian I ini adalah kuat arus, ya, kuat arus, serta T itu adalah waktu, ya, lamanya proses electroplating berlangsung. Oleh karena itu, maka dia akan berbanding lurus, ya, itu berbanding lurus, ya, sehingga C ini tergantung kepada jenis logam, ya. Kemudian I dan T ini adalah kuat arus dan T, sehingga volume logam yang menempel pada katoda itu berbanding lurus dengan yaitu I dan T, ya, kuat arus dan lamanya, ya. Jadi semakin lama proses pelapisan itu berlangsung, maka dengan demikian tebal lapisan yang terbentuk pada katoda itu juga akan semakin tebal, ya, dan begitu juga dengan kuat arus, ya. Nah, ini ya, pernyataan yang menyatakan hubungan antara kuat arus dan tebalnya lapisan. Sini juga terlihat bahwa, ya, satuan volume, ya, ini dinyatakan dalam satuan volume. F itu satuannya adalah satuan volume, kemudian konstanta, ya, ini satuannya adalah, ya, satuan volume per kuat arus detik, ya. Nah, kemudian ini adalah arus yaitu dalam ampere. Ya, next, ya. Apa yang akan dilakukan sebelum proses electroplating itu berlangsung, ya, itu adalah membersihkan benda kerja. Sebelum benda
kerja di plating, ya, maka benda tersebut harus bersih, ya, bersih dari kotoran organik maupun kotoran anorganik, ya. Jadi permukaan benda yang akan dilapisi, ya, dengan metode electroplating, ya, itu syaratnya adalah harus bersih dan halus, ya. Nah, oleh karena itu, sebelum proses pelapisan itu dilangsungkan, maka persiapan pada benda kerja itu adalah benda kerja itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, untuk membersihkan benda tersebut ada beberapa cara yang dapat dilakukan, ya. Itu bisa dilakukan dengan dibersihkan secara mekanis, yaitu menggunakan alat-alat mekanis, ya. Kemudian juga bisa dilakukan pembersihannya dengan cara kimia, ya. Itu menggunakan bahan kimia sebagai sarana untuk membersihkan kotoran yang menempel pada benda, dan kemudian juga bisa dilakukan secara listrik, ya. Nah, untuk secara mekanis yaitu ya, misalnya benda kerja itu bisa dilakukan dengan penyikatan, kemudian pemolesan, penggosokan, ya, kemudian juga semprot pasir. Nah, cara ini sebenarnya itu tergantung kepada jenis kotoran yang menempel pada benda yang akan diproses melalui proses electroplating tersebut, ya, dan juga bentuk daripada benda dan juga kotoran yang menempel pada benda tersebut, ya. Nah, next kita bisa lihat di sini selanjutnya ini adalah peralatan-peralatan mekanik yang sering digunakan pada proses pembersihan benda, ya. Nah, bisa dilakukan dengan penyikatan, ya. Kemudian bisa dilakukan dengan pemolesan, kemudian juga dengan penggosokan dan juga dengan semprot pasir. Ini adalah peralatan mekanis yang dapat digunakan untuk membersihkan benda sebelum proses electroplating berlangsung. Ya. Nah, selanjutnya, ya. Ya, kalau metode penyikatan itu dapat dilakukan, ya. Untuk metode penyikatan, ya, penyikatan itu dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu menggunakan sikat tangan, ya, kemudian mesin penyikat permanen, kemudian menggunakan mesin penyikat portabel. Ya. Nah, untuk bahan sikat yang dipakai ada 3 jenis, ya, sesuai dengan fungsinya. Itu sikat baja keras, ya, ini digunakan untuk kotoran yang melekat kuat, yaitu kotoran yang keras yang menempel. Ya, biasanya ini adalah untuk membersihkan terak, ya. Ini pada produk-produk coran, ya, pada produk coran, ya, itu kan hasil pengocoran itu kan biasanya ada teraknya. Nah, kalau misalnya untuk finishingnya, ya, kita akan membersihkan permukaan itu terlebih dahulu itu menggunakan sikat dengan sikat kawat yang keras, ya. Dan selanjutnya dapat juga menggunakan kawat baja halus dan lentur, kemudian juga dapat menggunakan kawat plastik. Ya, ini kembali lagi tergantung kepada jenis kotoran, bentuk kotoran, dan ketebalan kotoran yang menempel pada benda. Ya. Nah, kemudian untuk pemolesan, ya, kalau untuk pemolesan ini biasanya adalah untuk menghaluskan permukaan, ya, untuk menghaluskan permukaan, ya, sehingga dan meratakan permukaan, ya, dan nanti hasil pelapisan itu dapat sempurna. Ya. Nah, kemudian juga penggosokan, beda antara pemolesan dan penggosokan ini adalah pada materialnya, ya. Jadi pada penggosokan, ya, ini biasanya menggunakan bahannya itu adalah yaitu menggunakan bisa kain halus, ya.
dan lain sebagainya. Ya, biasanya menggunakan blur dulu. Ya, tujuannya tentu saja juga adalah untuk menghaluskan permukaan. Ya, di samping juga untuk menghaluskan permukaan juga dapat digunakan untuk mengkilatkan hasil pelapisan. Nah, kemudian ini adalah metode semprot pasir. Ya, metode semprot pasir ini dilakukan itu ketika kotoran yang akan dibersihkan tersebut sulit dilakukan secara manual. Ya, sulit dilakukan secara manual. Ya, kemungkinan karena bentuk daripada benda. Ya, karena bisa jadi pada permukaan benda tersebut sulit dijangkau. Ya, oleh karena itu untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada daerah-daerah yang sulit tersebut dilakukanlah penyemprotan dengan pasir yang bertekanan. Ya, nah besarnya tekanan yang diberikan ya itu tergantung kepada ketebalan daripada kotoran dan juga tergantung kepada bahan ya. Jadi bahan yang akan disemprot tersebut atau material yang akan dibersihkan tersebut. Nah, ini adalah itu pembersihan secara kimia, itu menggunakan bahan-bahan kimia untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada benda. Ya. Pembersihan secara kimia adalah pembersihan kotoran yang melekat erat pada logam dengan menggunakan bahan kimia. Ya. Adapun kotoran yang perlu dibersihkan dengan bahan kimia ini adalah ya seperti kotoran yang berupa minyak, ya, seperti vaselin, ya, kemudian gemuk dan lain-lain sebagainya. Ya. Benda-benda hasil produksi biasanya sebelum proses finishing dilaksanakan untuk penyimpanan, ya, biasanya dilapisi dengan vaselin, ya, atau menggunakan gemuk, ya. Itu untuk melindungi supaya tidak terjadi proses korosi, ya, supaya tidak terjadi proses korosi. Nah, kalau seandainya proses plating akan dilaksanakan, maka vaselin yang menempel pada benda tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Oleh karena itu, untuk membersihkan vaselin yang terdapat pada permukaan benda tersebut ataupun gemuk yang terdapat pada permukaan tersebut itu dapat dilakukan dengan cara kimia, ya, baik dengan cara penguapan maupun dengan cara pencelupan. Ya. Nah, di sini diilustrasikan itu menggunakan cara penguapan. Ya. Jadi larutan kimia yang dibentuk di dalam bentuk uap, ya, kemudian nanti dialirkan ke permukaan benda, ya. Nah, maka dengan demikian kotoran yang menempel pada benda tersebut nanti karena pengaruh temperatur daripada uap, ya, itu akan turun, ya, sehingga terlepas dari benda tersebut. Nah, untuk pembersihan secara kimia ini, ya, logam cairan kimia yang sering digunakan itu bahan kimia yang sering digunakan itu adalah soda api, ya, natrium oksida, ya. Jadi yang itu disebut juga dengan caustic soda, ya, NaOH. Ini adalah untuk komposisi daripada larutan, ya, larutan pembersih, ya, itu dalam setiap 1 liter cairan, ya, itu dibutuhkan sebesar 50 sampai dengan 80 gram NaOH, ya. Kemudian lamanya itu sekitar 3 sampai 5 menit, ya. Dan temperatur yang digunakan adalah lebih kurang 80 derajat Celcius. Nah, untuk beberapa logam, ya, tertentu itu akan menggunakan juga larutan kimia
yang khusus ya, supaya proses pembersihan itu dapat berlangsung lebih sempurna. Ya. Seperti misalnya kalau baja ya, maka untuk larutan pembersihannya itu adalah larutan daripada asam klorida ya, NaCl, atau menggunakan larutan daripada asam sulfat ya. Nah, kalau menggunakan asam klorida, komposisinya itu adalah yaitu 8 sampai dengan 12% ya, volume ya, di dalam jumlah, misalkan dalam setiap 1 liter ya, itu adalah sebesar 12% ya. Jadi 12% nya itu adalah asam klorida ya. Jadi kalau kita ambil misalnya contohnya dalam 100 ml pelarut ya, maka 8 sampai 12 ml-nya itu adalah HCl, asam klorida ya. Nah, begitu juga untuk asam sulfat. Nah, proses pembersihannya itu berlangsung selama 12 menit direndam di dalam larutan tersebut ya. Kemudian diangkat dan selanjutnya dibilas kembali dengan air biasa ya. Nah, kalau untuk untuk stainless steel ya, untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada stainless steel ya, itu adalah asam nitrat ya. Ini konsentrasinya itu adalah 10 sampai dengan 30% dari volume larutan pembersih ya. Yang suhunya itu 60 derajat ya. Proses pembersihan dilakukan sampai bersih. Nah, ini metode persiapan yang dilakukan pada proses persiapan sebelum pelapisan nikel dilangsungkan. Ya. Dan juga proses pembersihan tersebut ya, ini juga berlaku untuk pelapisan-pelapisan dengan logam lainnya. Ya, syaratnya bahwa proses pelapisan ya, itu benda harus bersih terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada proses pelapisan nikel tersebut. Ya, proses pelapisan nikel tersebut. Ya. Pelapisan nikel pada baja ya, itu sudah sering dilakukan, baik untuk tujuan pencegahan karat maupun untuk menghasilkan efek dekoratif ya, untuk segi keindahan. Nah, tadi kita sudah bicarakan rangkaian electroplating tersebut terdiri daripada sumber arus ya, ini adalah sumber arus searah ya. Kemudian ada anoda. Nah, anoda ini karena pelapisannya adalah pelapisan nikel, tentu saja ini adalah logam nikel. Ya. Kemudian ada katoda, yaitu benda yang akan dilapisi. Ya. Ini, ya. Jadi benda yang akan dilapisi itu ditempatkan di katoda yang dihubungkan dengan kutub negatif. Ya. Kutub negatif. Dan kemudian larutan elektrolit yang terdapat di dalam bak, ya, di dalam bak. Ya. Nah, ini larutan elektrolitnya. Ini adalah menggunakan larutan elektrolit nikel sulfat. Ya. Di sini diilustrasikan bahwa ya di dalam larutan ini ada ya muatannya itu adalah ya ini Ni plus ya, kemudian SO4 minus ya, seperti ini. Nah, ini adalah
rangkaian untuk electroplating nikel, ya, untuk rangkaian untuk electroplating nikel. Ya. Nah, selanjutnya, ya, banyak komposisi larutan elektrolit yang digunakan untuk pelapisan nikel. Ya. Yang paling sederhana itu adalah larutan watt. Ya. Jadi larutan watt. Ya. Jadi ya, untuk larutan watt ini, ya, ini biasa digunakan yaitu untuk skala kecil, ya, untuk pelapisan satu-satu, ya, atau juga bisa untuk skala laboratorium, ya, juga bisa untuk skala laboratorium. Nah, pada larutan elektrolit tipe watt tersebut, ya, komposisinya itu terdiri daripada yaitu nikel sulfat, asam klorida, kemudian asam borat. Nah, ini adalah komposisi kimianya, ya, komposisi kimia, ya. Nah, prosesnya itu dapat berlangsung dalam pH rendah, ya, tingkat keasaman yang rendah, atau pada pH tinggi, ya, tingkat keasaman tinggi. Ya. Nah, ini akan yang membedakan itu adalah kalau pH rendah, tentu saja pH-nya itu adalah di bawah, ya, 7, ya. Untuk pH tinggi itu bisa di atas 7, ya. Ya, pH netral kan 7, ya. pH netral itu adalah 7, ya. Kalau dia sudah di atas 7 itu termasuk ke dalam pH tinggi, ya. Nah, kalau suasananya asam, ya, maka pH-nya itu berada di bawah 7, ya. pH-nya berada di bawah 7, ya. Nah, untuk pH rendah itu komposisinya itu adalah, ya, nikel sulfat, ya, itu sebesar 185 gram per liter. Kemudian amonium klorida, ya, itu sebesar 25 gram per liter, ya. Kemudian asam boratnya itu adalah 35 gram per liter. Ya, ini akan menghasilkan pH-nya nanti itu adalah sekitar antara 1,5 sampai dengan 4,5. Prosesnya itu berlangsung pada temperatur yaitu antara 45 sampai dengan 60 derajat Celcius dengan rapat arusnya adalah 3 sampai dengan 6 ampere. Nah, kalau untuk pH tingginya ini adalah komposisi asam sulfatnya itu adalah 240 gram per liter. Kemudian amonium kloridanya 25 gram per liter dan asam boratnya adalah 30 gram per liter. Ya, nanti pH-nya itu berkisar antara 4,5 sampai dengan 6. Ya. Temperatur operasinya itu sekitar 45 sampai dengan 70 derajat. Ya. Artinya bahwa larutan itu hangat. Ya. Larutan elektrolit itu hangat. Oleh karena itu nanti perlu pemanasan. Ya. Perlu pemanasan. Ya. Dan panasnya itu dikontrol supaya dapat menghasilkan hasil pelapisan yang baik. Ya. Kemudian rapat arusnya itu sama, itu sekitar 3 sampai dengan 6 ampere per desimeter persegi. Ya, per desimeter persegi. Ya. Nah, ini adalah komposisi kimianya. Nah, bahan-bahan ini akan kita larutkan di dalam bak tadi. Ya. Oleh karena itu bahan ini harus ditimbang. Ya, harus ditimbang. Ya. Ini adalah persiapannya. Ya, ditimbang. Ya, sebanyak yang dibutuhkan tadi itu, baik untuk pH rendah maupun untuk pH tinggi. Ya. Nikel sulfatnya NiSO4, ya, ini diilustrasikan di sini, ya. Kemudian amonium kloridanya, ya, NaCl, ya, ini amonium klorida, amonium kloridanya, ya, itu juga ditimbang sebanyak yang diperlukan. Kemudian juga asam boritnya, ya, itu ditimbang sebanyak yang dibutuhkan, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam bak, ya, dan selanjutnya di dalam bak ini
akan ditambahkan pelarutnya. Ya. Pelarut yang terbaik itu adalah menggunakan aquades atau air suling. Ya. Jadi menggunakan aquades atau air suling supaya tidak ada terjadi kontaminasi, ya, kemurnian daripada larutan ini dapat terjaga, ya. Karena kalau kemurnian larutan itu dapat terjaga, maka proses pelapisan nanti akan dapat berlangsung dengan sempurna, ya. Nanti ini dimasukkan, ditambahkan air sehingga dia akan menjadi larutan elektrolit, ya, larutan elektrolit, ya, sebagai media pengantar pada proses electroplating nikel, ya. Ya, ditambahkan air, ya, tambahkan air sampai kemudian larut, ya, maka dia akan larut, ya, larut, ya, setelah larut, ya. Ya, nah, larut kita sudah menghasilkan larutan elektrolit untuk pelapisan nikel. Nah, kalau larutan elektrolit untuk pelapisan nikel ini sudah terbentuk, ya, maka kita tinggal mempersiapkan anoda, katoda, serta sumber arus searah. Ya. Anoda, katoda, dan sumber arus searah. Ya. Ingat kembali bahwa anoda itu adalah elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif sumber arus. Ya. Kutub positif sumber arus. Ya. Nah, yang berfungsi sebagai anoda itu adalah logam nikel. Kemudian katoda, ya, itu adalah elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif daripada sumber arus searah, ya. Jadi katoda itu dihubungkan dengan kutub negatif, ya, dan katoda itu adalah benda kerja, ya. Jadi posisi katoda itu, benda kerja posisinya adalah pada katoda, ya, posisinya pada katoda, ya. Nah, seperti ini, ya, ini seperti ini, ya, ini adalah, ya, ini anoda logam nikel, kemudian ini adalah katoda, ya, benda kerja yang akan berfungsi sebagai logam yang akan dilapisi, dan ini adalah sumber arus, ya, sumber arusnya ini dapat diilustrasi, ya, terilustrasi di sini, ya. Dan kemudian dengan peristiwa elektrolisis tadi, ya, maka di dalam larutan ini terjadi pemisahan, ya. Asam nikel klorida tadi senyalanya kan NiSO4, ya. Maka dia akan terpisah, terurai atas Ni bermuatan positif, ya. Kemudian SO4 bermuatan negatif. Nah, ini Ni itu muatannya adalah positif 2. Ya. Otomatis pasangannya SO4 itu adalah negatif 2. Ya. Negatif 2. Ya. Ini perbedaan muatannya. Muatan. Ya. Nah, Ni ini, ya, yang bermuatan positif ini disebut dengan kation. Ya, kation, maka dia akan bergerak ke katoda. Ya, kation itu akan menuju katoda, ya, yang bermuatan negatif. Sedangkan SO4, ya, itu disebut sebagai anion, ya, maka dia akan bergerak ke yang bermuatan negatif, maka dia akan bergerak mencari pasangannya itu adalah kutub positif, yaitu dia akan bergerak ke anoda. Ya, ini seperti ini, ya. Jadi, nah, sementara selama proses itu berlangsung, ketika arus ini dialirkan, ya, ini dihubungkan, maka arus itu akan terbentuk, ya. Pada anoda itu terjadi istilahnya itu adalah peluruhan, ya. Jadi anoda tadi yang sifatnya solid, ya, itu akan melepaskan muatannya. Ya, dia akan berubah menjadi ion, ya, itu Ni plus 2 dan masuk ke dalam larutan, ya. Nah, selama proses itu berlangsung, ya,
maka di anoda itu akan selalu terbentuk ion Ni, ya, ion Ni, sehingga anoda ini lama-lama akan berkurang, ya, dia akan berkurang, ya, dan dia berpindah ke larutan, ya, berpindah ke larutan, ya. Nah, setelah berpindah ke larutan, maka dia bergerak ke katoda, dan di katoda terjadi pengendapan, ya. Katoda terjadi pengendapan, maka proses pengendapan itu, ya, disitulah proses pelapisan dapat berlangsung. Nah, ini dia, ya. Di katoda itu terjadi proses reduksi, ya. Ini, ya, di katoda itu terjadi proses reduksi, ya, di mana itu ion nikel yang bermuatan positif tersebut, ya, akan menuju ke katoda, ya, sehingga mengikat dua elektron, ya, ya, maka nanti dia akan berubah kembali menjadi Ni, ya, yaitu tanpa muatan yang disebut sebagai Ni solid, ya. Sedangkan di anoda itu terjadi peristiwa yang disebut sebagai peristiwa oksidasi. Itu adalah proses pelepasan elektron, ya, proses pelepasan elektron. Jadi Ni yang bermuatan yang solid, ya, itu akan berubah menjadi Ni plus, ya, dalam hal ini karena muatannya 2, itu plus 2, ya, melepaskan 2 elektron, ya, melepaskan 2 elektron, sehingga ini disebut dengan proses oksidasi, ya, ini proses oksidasi. Nah, proses pelapisan dengan metode electroplating ini merupakan gabungan daripada proses oksidasi dan reduksi. Sehingga di sini disebut sebagai peristiwanya itu adalah redox, ya. Jadi dibalik, ya, supaya enak dibacanya, ya, enak dibacanya, ya, didengarnya juga enak, ya, sehingga reduksi dan oksidasi, ya, redox, ya. Itulah muncul istilah redox tersebut, ya. Muncul istilah redox itu adalah karena gabungan proses oksidasi dan proses reduksi, ya. Proses oksidasi terjadi di anoda, sedangkan proses reduksi terjadi di katoda. Ya. Oke. Nah, ini dia, ya. Peristiwa proses oksidasi dan reduksi itu terilustrasikan pada gambar berikut, ya, pada gambar berikut, ya. Jadi selama ada arus searah, ya, maka proses itu adalah suatu proses yang berkelanjutan, ya, suatu proses yang berkelanjutan. Oleh karena itulah tadi dinyatakan bahwa tebalnya lapisan itu berbanding lurus dengan kuat arus dan waktu, ya, kuat arus dan waktu. Jadi V sama dengan C kali I dikali dengan T, ya. C itu adalah konstanta logam pelapis, I itu adalah kuat arus, dan T itu adalah tebal lapisan yang T itu adalah waktu, ya. Dan V itu adalah volume, ya, volume logam yang menempel pada permukaan benda kerja, ya. Dari volume logam yang menempel pada benda tersebut, ya, itu dapat kita tentukan, dapat juga kita tentukan dan tebal daripada benda lapisan yang terjadi, ya. Ya, karena V itu sama dengan A, ya, V itu sama volume, ya, itu sama dengan luas, ya, dikali dengan tinggi, dikali dengan tebal, ya, berarti luas dikali dengan tebal, maka dengan demikian tebal lapisan, ya, itu dapat
hitung ya jika luas area yang dilapisi tersebut diketahui ya, sehingga tebalnya dapat ditentukan secara teoritis ya. Ini kalau kita bicara secara teoritisnya ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini ilustrasi daripada benda yang dilakukan lapisan nikel sebelum dan setelah pelapisan ya. Nah, karena awalnya benda kerja itu adalah baja ya. Nah, kemudian setelah pelapisan ya, nikel ini kan logam yang berwarna putih ya. Kalau nikel saja itu biasanya adalah putih agak kekuning-kuningan ya. Maka permukaan benda ini sudah tertutup oleh logam nikel sehingga dia akan berubah warna. Nah, itulah teori yang kita bahas pada proses pelapisan nikel. Nah, ketika pelapisan itu dilakukan secara praktikum ya atau secara prakteknya ya, kita tidak kita hanya menyediakan itu adalah komposisi atau bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk proses pelapisan itu sendiri, kemudian bak ya, kemudian sumber arus searah, kemudian juga masing-masing elektroda, katoda dan anoda ya. Kemudian kita buat larutan sesuai dengan komposisi yang diinginkan tadi ya, maka proses pelapisan dapat dilangsungkan ya. Nah, karena di sini kita tidak dapat dilaksanakan secara luring ya, maka ini saya sampaikan yaitu bagaimana proses electroplating itu terjadi secara teoritis ya. Ya. Silakan saya cukupkan sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Baik, terima kasih untuk Dr. Andes Syamsuri MT yang telah menyampaikan materinya. Dipersilakan untuk adik-adik peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, tadi telah dijelaskan tentang pelatihan electroplating logam nikel pada komponen otomotif sebagai material pelindung. Dipersilakan untuk adik-adik yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk adik-adik yang ingin bertanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba saya share ilustrasi video ya. Boleh, Bapak. Nah, ilustrasi video, share screen. Tuh. Kalau nggak bisa ya. Ditutup terlebih dahulu mungkin, Pak.
Tutup file ini dulu ya. Iya, Pak. Betul. Bagaimana Bapak? Apakah bisa? Bisa nanti sebenarnya saya cari dulu. Saya cari filenya dulu. Terlihat? Belum terlihat, Pak. Belum terlihat. Terlihat? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Enggak bisa ya? Share screen. Nggak mau ya. Videonya sudah saya buka, tapi kok nggak bisa dikirim ya? Bagaimana Bapak? Tidak bisa untuk di-share screen apa ya? Iya. Mungkin bisa dikirimkan lewat chat Zoom, Pak. Nanti saya coba bantu share screen kan. Oke. Chat Zoom. Sudah? Belum terkirim, Mbak. Sedang jalan. Baik, Pak. Sedang loading. Sudah? Sampai? Sudah, Pak. Sebentar saya dulu. Coba dibuka. Bisa biar diamati. Sebentar, Bapak. Untuk lagi sedang di download, Pak, untuk videonya.
Apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum? Sudah. Sudah. Electroplating. I like to, before I electroplate my item, I like to make a little nickel bath here. Ya. The water is very warm. It actually started out as boiling water. Inside of here, I Nah, have ini just ya pure di video ini bisa diamati ammonium sulfate, and I mixed 1 bahwa quart proses of tap water electroplating itu ya itu 3 terdiri dari ounces of nickel ammonium sulfate, and I like to ini test it adalah before I larutan. do my actual Ya. item. Nah, What I'm going to do here is I'm just going itu to adalah objek yang akan dilapisi penny ya, penny. dihubungkan And I dengan went ahead and I kutub cubed that negatif penny ya. out, and I used a little Di vinegar. sini mereka menggunakan adalah uang logam ya As you sebagai can see, I'll go ahead and I'll let that stick out a benda bit. yang akan dilapisi. Ini Ini adalah just a couple of Ds. sumber arus searahnya. Everybody that does the nickel plates always uses Kemudian kutub positifnya dihubungkan dengan anoda, 12 volts, itu adalah very nikel. high amperage, bring it across. I've had long-term bad results. Anytime I used Dan anything. kemudian kutub negatifnya dihubungkan dengan benda kerja, dalam hal ini adalah uang Only a logam couple tadi. of seconds. Look at that. Tadi. We've already got a nickel plate starting. See how it's getting shiny. Now with nickel, when you nickel plate something like copper, steel plates really well as well. Nah, ini larutan elektrolitnya itu adalah larutan elektrolit itu nikel klorida. Ya, di sini dia menggunakan nikel klorida. Like we're going to have a really good plate. Now over here on this side, connected to the positive terminal of the battery, is a plate which is pure nickel. So we're using that as our anode, and then our cathode over here is going to be the item that we wish to plate. And actually, probably, with the water, especially with the water being hot, this is only going to take a few minutes. Another thing, you might want to have a stirrer. Most nickel baths I've seen have some kind of a mechanical stirrer if you're doing a lot of nickel plating. And look at that. It's really getting a good shine on it. We'll put it back in. So a lot of baths will have a stirrer because for some reason it does seem that the crystals do fall out of solution after a bit. And that's all there is to it. We'll leave that for just a few minutes and we're going to wind up, I hope, with a nickel-plated penny. So I'll go ahead and shut the camera down for a few moments here. What's really neat about using these low voltages and just taking your time to plate it is you don't really get any bubbling in the solution, and your piece comes out. Check this out. Look at that perfect shiny. Bahwa sudah terjadi perubahan warna. Also wouldn't normally use alligator. Ya. Use a little charge rail. Pretty much just set it on anything conductive or anything conductive. Ya. I use the alligator clip here. Just moved it warna so putih. that the spot where the alligator clip was holding would also get warna nikel. This will require almost no buffing at all, and our test is complete. This is going to work fantastic. Bagaimana Bapak? Apakah akan ditampilkan ulang lagi atau cukup untuk share screen-nya, Pak? Saya rasa sudah cukup. Ya. Ya, oke. Jadi itu adalah ilustrasi daripada proses pelapisan nikel, ya. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa sebuah sel electroplating itu terdiri daripada bak pelapis, ya, bak larutan, ya. Kemudian larutan elektrolit sebagai media pengantar, kemudian anoda yang dihubungkan dengan kutub positif benda, kutub positif sumber arus searah, kemudian katoda yang dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus searah. Ya. Nah, prosesnya itu kan terjadi secara elektrolisis, di mana pada anoda itu yang tadinya bermuat anoda itu adalah logam padat atau solid, ya, itu akan berubah menjadi ion, ya, ya, sesuai dengan jenis anodanya. Nah, pada pelapisan nikel anodanya itu adalah logam nikel. Nah, pada anoda logam nikel tersebut, ketika dialirkan arus listrik searah tadi, maka di situ terjadi proses yang disebut sebagai proses oksidasi. Itu adalah proses pelepasan ion. Ya, jadi anoda tadi yang bermuatan yang solid, ya, nah, maka dia akan berubah menjadi ion. Jadi kalau tadi logam padat, maka dia
berubah menjadi ion, ya, ion yang masuk ke dalam larutan, ya, yang masuk ke dalam larutan, ya, sehingga sifatnya di situ dia sudah berubah dari solid menjadi larut, ya. Jadi dia adalah menjadi larutan, ya, solid berubah menjadi larut, ya, karena dia ada di dalam larutan tersebut, ya. Nah, katodanya, karena katoda itu dihubungkan dengan kutub negatif, ya, maka muatan positif dia itu cenderung untuk akan mencari pasangannya, yaitu adalah kutub negatif tadi, ya, sehingga dia akan bergerak ke kutub negatif. Di kutub negatif tadi, nikel yang bermuatan positif tadi, yang kehilangan elektron, ya, pada proses oksidasi, ya, itu kembali akan mengikat elektron, ya, di katoda, ya, mengikat elektron kembali di katoda, ya. Nah, maka dia akan kembali berubah menjadi solid. Jadi Ni plus, ya, 2 ditambah dengan 2 elektron, ya, maka dia akan menjadi Ni solid, ya, muatannya menjadi 0. Ya. Jadi plus 2 ditambah dengan minus 2, ya, maka dia akan saling menghilangkan, ya, maka dia akan menjadi solid yang muatannya adalah 0. Ya. Oke. Jadi itu yang, silakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan yang mau disampaikan, Pak Sarifudin udah menunggu ini. Ya, Pak Sarifudin. Pak Sarifudin kan habis ini ya, sesi kedua. Ya, langsung aja masuk lagi. Iya, langsung saja. Bagaimana untuk adik-adik? Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya, anak-anak? Cukup? Belum ada katanya, Pak. Oke. Cukup, kalau merasa sudah cukup, nggak ada yang mau ditanyakan, ya mungkin sudah bisa kita selesaikan, ya. Dan baiklah, ya, kalau tidak ada pertanyaan dari audiens, ya, siswa sekalian, ya, maka dengan demikian materi tentang pelapisan nikel, ya, pada komponen otomotif yang menjadi tema judul daripada pelatihan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.